Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kembali lagi di channel kami, yaitu channel Lebah Muslim, channel yang membahas seputar dunia Islam. Pada video kali ini kami akan membahas secuil kisah biografi dan 50 kata-kata bijak dari sahabat mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Abu Bakar radhiyallahu anhu bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa atau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk salah satu orang yang awal memeluk Islam dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari situ bisa diketahui bahwa Abu Bakar lebih muda 2,5 tahun dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab beliau bertemu nasabnya Nabi pada kakeknya, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar adalah sahabat paling terdepan dalam membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkata bahwa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena saat peristiwa Isra wal Mi'raj, yang dimana orang-orang mendustakan kejadian itu, sedangkan Abu Bakar langsung membenarkannya. Keistimewaan sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq telah diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah karya Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dan dalam kitab-kitab yang lainnya. Sosok Abu Bakar mendapat tempat tertinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Amr bin Al-As bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya atas pasukan Zatus Salasil. Aku lalu mendatangi beliau dan bertanya, siapa manusia yang paling engkau cintai ya Nabi? Maka beliau bersabda, Aisyah. Aku berkata, kalau dari lelaki? Beliau menjawab, ayahnya yaitu Abu Bakar. Lalu siapa lagi? Beliau menjawab, Umar. Lalu menyebutkan beberapa orang laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kasihnya, sebagaimana dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasihnya, dan kalaulah saja aku boleh mengambil dari umatku sebagai kasih, sudah tentulah aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut ulama ahli sejarah, Abu Bakar As-Siddiq wafat malam Selasa antara waktu Maghrib dan Isya pada tanggal 8 Jumadil Awal tahun 13 Hijriah karena sakit yang dideritanya. Usia beliau saat meninggal dunia adalah 63 tahun. Beliau berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais, yaitu istri beliau. Berikut kata-kata bijak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya dia terus-menerus tidak taat kepada Dia Allah yang Maha Kuat. Yang kedua, tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridha Allah. Yang ketiga, waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan cacing tanah. Yang keempat, tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dari diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Yang kelima, tanpa tindakan pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Yang keenam, sama muslim seharusnya hidup seperti layaknya saudara. Yang ketujuh, kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan atau kemewahan, hampir-hampir kami tidak sabar. Yang kedelapan, kebenaran terbesar adalah kejujuran, dan kebohongan terbesar adalah ketidakjujuran. Yang kesembilan, siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Yang ke-10, jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan, dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Yang ke-11, pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan, namun wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi. Yang ke-12, barang siapa masuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal soleh, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Yang ke-13, semenjak aku memeluk Islam atau masuk Islam, belum pernah aku kenyangkan perutku demi dapat merasakan segarnya beribadah, dan belum pernah pula aku puas minum karena sangat rindunya aku kepada Allah. Yang ke-14, ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran. Yang ke-15, ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suci kepadamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar. Yang ke-16, jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah kepada hambanya. Yang ke-17, seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Yang 18, mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati.
Yang ke-19, bila telah masuk waktu sholat, berdirilah kalian menuju ke tempat apimu yang sedang menyala dan padamkanlah ia. Yang ke-20, dia yang membangun masjid di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun rumah untuknya di surga. Yang ke-21, amal kebajikan adalah pengawal yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan. Yang ke-22, dengan mengerjakan sholat, seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Yang ke-23, ingin aku jadi rumput saja, supaya dimakan oleh kuda, karena sangat ngerinya aku di siksaan Allah. Yang ke-24, jangan memandang rendah kepada setiap muslim, bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun adalah besar di mata Allah. Yang ke-25, tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kebesaran dalam rasa takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepuasan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehormatan dalam kerendahan hati. Yang ke-27, orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ke-28, tidak boleh seorang muslim itu menghina muslim yang lain. Yang kecil pada kaum muslimin adalah besar pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-29, jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Yang ke-30, semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah. Yang ke-31, ikutilah jalan hidup yang ditunjuki Nabi SAW, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar. Yang ke-32, lakukan dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Yang ke-33, jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap kebaiklah seorang yang menganggap remeh dosanya. Yang ke-36, hidup akan berlaku namun kematian sangatlah dekat. Yang ke-37, adalah hal yang memalukan bahwa seekor burung justru bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari. Yang ke-38, kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat, sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. 42, ketika menawarkan sedekah kepada seorang pengemis, lakukan dengan kerendahan hati dan rasa hormat, karena apa yang Anda tawarkan adalah tawarannya. Yang ke-43, jangan memandang rendah siapapun muslim, karena orang beriman yang paling rendah pun hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 44, berperang melawan orang-orang kafir adalah jihad, tetapi berperang melawan kejahatan di dalam dirimu sendiri adalah jihad yang lebih besar. 45, kejujuran yang paling utama adalah sikap amanah. Kedusta-dustanya, suatu kedustaan adalah sikap khianat. Ke-46, sungguhnya apabila seorang hamba merasa ujub karena suatu perhiasan dunia, niscaya Allah akan murka hingga hamba itu melepaskan perhiasan tersebut. Yang ke-47, tiga hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan dengan tiga hal lainnya adalah kekayaan dengan berangan-angan, keremajaan dengan imitasi disemir, dan kesehatan dengan obat-obatan. Ke-48, aku terpilih menjadi pemimpin kalian meskipun aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu bantulah aku seandainya aku berada di jalan yang benar, dan bimbinglah aku seandainya aku berbuat salah. 49, bersungguh-sungguhlah menyiapkan bekal untuk kematian, niscaya hidup pun akan berlimpah memberimu. Yang terakhir, jangan sekali-kali menyalahi Allah dalam tanggungannya ini, atau Allah akan menjatuhkanmu tertelungkup ke dalam api neraka. Sekian biografi dan kata-kata mutiara dari sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga bisa diambil banyak-banyak pembelajarannya, khususnya bagi admin sendiri dan bagi saudara-saudara muslim yang mendengarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.